Oke teman-teman semua, jadi keren di video sebelumnya kita sudah belajar membuat rangkaian encoder. Nah, di video kali ini kita akan membuat rangkaian decoder. Jadi teman-teman, seperti biasa kita buka aplikasi Logisim ya, aplikasi Logisim. Nah, jadi teman-teman, decoder yang akan kita buat kali ini adalah decoder 4/2. Maksud saya decoder 2/4. Nah, jadi nanti tugasnya dia kan encoder mengompresi atau memperkecil informasi, memperkecil bit data. Nah, jadi decoder ini dia fungsinya untuk memperluas kembali. Nah, dari yang semula 2 bit kita perluas menjadi 4 bit. Nah, oke. Nah, jadi untuk membuat rangkaian decoder ini kita memerlukan 4 gerbang N. Nah, karena kita akan memperluasnya menjadi 4 bit. Oke. Nah, kemudian 2 input ya, 2 input. Ini input yang pertama. Nah, kemudian kita NOT, kita pakai gerbang NOT untuk membalikkan input ini. Oke. Nah, ini kita tarik ini untuk di sini ya, sini. Kemudian ini untuk di sini. Salah. Harusnya ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini dari input yang belum melewati gerbang NOT kita sambungkan ke sini dan kita sambungkan ke sini. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk input yang kedua. Kita buat inputnya, kita balikkan nilainya, terus ini kita sambungkan ke sini, ini kita sambungkan ke sini, sambungkan. Nah, teman-teman perhatikan saya caranya. Nah, ini input yang belum kita balikkan kita sambung ke sini, gerbang yang ketiga, dan kita sambung ke sini. Nah, oke. Kemudian untuk outputnya seperti biasa, pakai pin output. Kita perlu 4. Ini saya copy saja. Ini dan apa ini? Nah, ini. Oke, kita sambung. Oke. Selanjutnya kita beri label ya. Ini B0. Nah, ini B1. Ini A0. A1. A2. A3. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini ya, informasi 2 bit ini, ketika informasinya itu atau datanya itu 00, dia akan diperluas menjadi 1000. Oke. Nah, kita coba lihat ya di tabel kebenarannya. Nah, ini makanya tadi ya, makanya tadi 0001 itu sama saja dengan 00, karena ketika 00 ini kembali diperluas nilainya sama yaitu 1000. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya, ketika inputnya itu 10. Nah, jadi ini 10, maka yang akan aktif itu A1. Nah, maksudnya apa? 10 ini itu sama saja diketahui bahwa input A1 yang aktif, atau informasi yang kembali diperluas itu adalah 0100. Nah, kita lihat 0100. Oke. Kemudian kalau kebalikannya, ini 0, ini 1. Oke, inputnya yang ke A2. Kemudian kalau semuanya aktif,
Nah ini 11 maka sama nilainya, maka gini ya, 11 itu sama nilainya dengan 1000. Nah kayak gitu, 0001 itu sama nilainya dengan 11. Oke. Nah supaya lebih jelas ya teman-teman, supaya lebih jelas bagaimana cara kerja encoder dan decoder ini, saya akan menggabungkan encoder ini dengan decoder, yang menggabungkan decoder ini dengan encoder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi saya buka dulu. Ini saya sudah simpan. Bukan ini. Nah ini ya. Kita copy, terus kita paste ke sini. Nah, nanti akan lebih bagus ya, lebih bagus untuk kita analisanya. Ini saya putus saja. Kemudian ini juga saya putus. Oke, kita sambung ke sini ya, kita sambung ke output dari encoder kita. Nah jadi ini decoder, oke, lagi saja. Coba. Ini decoder dan ini adalah encoder. Ketika teman-teman, ini ya, ketika data kita ini yang akan kita encoder 100, dia diproses menjadi ini outputnya 00. Kemudian 00 ini kita masukkan kembali ke rangkaian decoder kita. Kita masukkan kembali ke rangkaian decoder kita, hasilnya akan kembali begini. Nah, oke. Kemudian kalau inputnya itu 0100, nah sama ya, A1 yang aktif, informasinya diperkecil menjadi 2 bit, kemudian 2 bit ini kita perluas kembali. Nah, nanti jadinya sama dia 0100. Kemudian ketika 001 itu 001 diperkecil menjadi 2 bit, hasilnya 01. Kemudian 01 ini diperluas kembali menjadi 4 bit. Nah, jadi datanya tadi sudah menjadi 2 bit, tetapi informasi itu sama ketika diperluas kembali. Jadi begitu cara kerja encoder dan decoder. Ketika ini aktif, maka itu samalah. Jadi begitu. Jadi begitu ya cara kerja encoder dan decoder di sistem digital. Nah, sebagai informasi, encoder dan decoder ini bukan cuma satu macam begini, ada encoder 8/3 dan sebagainya. Oke. Jadi saya kira itu, dan saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.